sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Islam tidak pernah mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengkambing hitamkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Bejo Donya Akhirat. Salam damai, salam sejahtera, salam rahayu, salam NKRI harga mati. Islam selalu mengajarkan tentang kelemah lembutan kepada pemeluknya. Islam selalu mengajarkan tentang bagaimana menyalahkan diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Ini adalah ajaran Islam. Sebagaimana makalah dari salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW yang terkenal, yakni Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah, hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian itu dihitung di yaumul hisab, dihitung di pengadilan Rabbul Jalil. Ini loh ajaran Islam itu. Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Islam tidak pernah mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengkambing hitamkan orang lain. Koreksilah diri kalian sendiri. Nah, gini. Jadi kenapa para pengaku cucu Nabi hari ini di ujung tanduk mau hancur? Pengaku cucu Nabi. Saya tidak mau mengatakan Habib, karena Habib itu bukan hanya dicintai tapi harus mencintai, harus balance, harus seimbang. Mereka maunya itu dicintai tok tanpa mau mencintai. Kita lihat rekam jejak mereka yang mengaku cucu Nabi. Mereka selalu berkoar-koar, PKI akan muncul, PKI muncul, kan gitu kan? Mereka koar-koar dengan cacian makian kepada presiden kita, Pak Jokowi. Rezim laknatullah, rezim terkutuk. Ini loh guys, yang harus betul-betul kita sadari. Secara tidak langsung kita itu digiring, pola pikir kita, fikroh kita digiring oleh dogma-dogma yang mereka masukkan, mereka masifkan lewat media sosial, kan gitu. Terus banyak orang-orang yang fanatik buta, terus disuruh apa saja mereka akan mengerjakannya. Lah, apakah ini sesuai dengan syariat Islam? Sekali lagi saya katakan tidak. Jadi mboten enten perintah Islam yang seperti itu, menyalah-nyalahkan, terus mengkambing hitamkan orang, terus ngatai orang, mencaci maki orang yang tidak sepaham dengan pemikiran mereka, akan dikatakan sebagai hewan yang berkaki empat. Ini kan luar biasa ini. Makanya kepada para kalian yang terlanjur jatuh cintrong kepada mereka yang mengaku, itu hanya pengakuan saja, mereka itu mengaku
cucu Nabi, itu pengakuan mereka. Cobalah diresapi apa yang aku sampaikan ini. Apa yang kami sampaikan ini coba diresapi. Apakah benar? Sesuaikah dengan apa yang diajarkan oleh agama kita seumpama kita beragama Islam? Sama sekali tidak, itu bertentangan, malahan gitu. Caci maki, hujatan, ujaran kebencian, terus menggiring pola pikir seorang untuk membenci sosok, kan gitu. Nah ini loh, ini adalah cikal bakal atau terjadinya klan Ba'alawi, Robitoh Alawiyah ini hancur karena olah siapa? Ya mereka para oknum lah yang mengatakan dirinya cucu Nabi, tapi perilaku haliyahnya itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka dengan sombongnya mengatakan di dalam darah Ane ada darah Rasulullah SAW, tapi mereka tidak pernah berpikir beramal yang sesuai apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka hanya mengaku supaya orang-orang yang masih awam dalam pengertian agama terdoktrin, terus mereka mengikutinya. Ente ndak usah ngaji, ikut Ane ente masuk surga. Iya, kalau masuk surga ya diikuti. Ngurusi awake dhewe bingung mumet wae. Mergo kakean sing dihisab. Sok-sokan, seakan-akan yang pegang kunci surga mereka. Masih kalian ikuti. Gunakan akal waras kita. Mereka selalu keluar, pasti ini Syiah. Jadi yang tidak sepaham dengan mereka dicap Syiah, distempeli Syiah. Banyak loh yang distempeli Syiah, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Nggak usah saya sebutkan. Dan ini pengalaman pribadi saya. Ada oknum Habib, mereka tidak mau mengikuti pola pikir kebanyakan Habib-Habib di Robitoh Alawiyah. Akhirnya oknum Habib tersebut disingkirkan, dibuang karena tidak mau mengikuti aturan main yang diterapkan. Lari. Tidak pernah meminta-minta, tidak pernah neko-neko. Ini fakta, saya bercerita. Dicap Syiah gara-gara apa? Tidak suka ikan lele. Sampai di situ ditaukiti bahasanya. Kalau ente tidak percaya bahwa dia itu Syiah, silahkan undang ke rumah ente, terus suguin lele, pasti tidak dimakan. Syiah itu lele itu haram, katanya. Ini loh. Masya Allah, ini sesuatu yang betul-betul harus kita waspadai. Kepada kalian para pemuja-pemuja Habib yang mengaku cinta mati dengan Dzurriyyatur Rasul, kalian itu salah alamat, Banyak Habib-Habib, Syarif-Syarif, Sayyid-Sayyid yang selainnya mereka, yang masih waras itu banyak. Mereka hanya mengaku cucu Nabi, mengaku Dzurriyyatur Rasul, tanpa bisa membuktikan. Disuruh tes DNA tidak mau. Mereka keluar senjatanya pribumi, tes DNA. Ini fakta loh, ini secara ilmiah masuk loh guys. Pada saat kebuntuan menghadapi Kiai Imaduddin, tidak mampu kalian, hanya keluar di medsos. Robitoh Alawiyah membuka 24 jam buat Imaduddin, silakan. Jadi undang ora teko anggota Robitoh Alawiyah udu teko kan yo wagu. Sesuatu sing aneh. Itu. Makanya jangan ikuti mereka yang
mengaku-ngaku tok tanpa bisa membuktikan. Tesis Kiai Madudin sampai detik ini belum terbantahkan. Belum ada yang membantah. Otomatis mereka juga kebingungan. Masih mencari kitab suci ke arah barat dan sampai detik ini belum ketemu. Terus diberi opsi yang lain, tes DNA. Terus hasilnya dipubliskan. Keturunan siapakah? Gitu guys. Gitu. Mudah-mudahan kalian-kalian yang sudah terlanjur fanatik buta kepada mereka-mereka yang hanya mengaku-ngaku cucu Nabi, keturunan Rasulullah SAW tanpa bisa membuktikan, sadarlah. Sangat disayangkan otak kalian itu diisi kebencian terhadap seorang yang kalian tidak mengenalnya. Apakah itu betul-betul orang buruk seperti yang disampaikan junjungan kalian? Kalau orang baik terus sampean gebuki, sing dosa sampean pada, kalian semua akan menanggung dosa. Sesuk ning akhirat genten digebuki karo malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.